Di dunia sepak bola, tidak semua akhir harus dirayakan. Tidak semua pahlawan mendapatkan perpisahan meriah, sorakan stadion, atau ucapan selamat tinggal yang layak. Kadang, sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan justru ditutup dengan senyap. Begitulah yang dialami Francesco Acerbi. Ketika pelatih anyar timnas Italia, Gennaro Gattuso, merilis daftar skuad terbaru, tak ada nama Francesco Acerbi di sana. Banyak yang bertanya, mengapa? Bukankah bek veteran itu masih tampil konsisten di level tertinggi bersama Inter Milan? Bukankah ia selalu menjadi sosok andal di lini belakang? Jawabannya muncul kemudian, Acerbi sudah terlalu tua untuk proyek jangka panjang. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar dingin. Tapi bagi Gattuso, itu adalah bentuk kejujuran. Dan lebih penting lagi, ini bukan hal baru. Sebelumnya, Luciano Spalletti juga mengambil langkah serupa. Ia tak lagi memanggil Acerbi sejak menjabat sebagai pelatih kepala Gli Azzurri pada September 2023. Dua pelatih, dua era berbeda, tapi satu keputusan yang sama. Acerbi bukan bagian dari masa depan timnas Italia. Namun, sebelum kita menilai apakah keputusan ini tepat atau tidak, mari kita telusuri siapa sebenarnya Francesco Acerbi. Karena kisah hidupnya layak diceritakan. Bahkan sangat layak. Acerbi lahir di Fiesole Predabisi, sebuah kota kecil di Italia, pada 10 Februari 1988. Ia tumbuh bukan sebagai anak ajaib sepak bola. Karir mudanya biasa saja. Tak seperti Gianluigi Donnarumma yang meledak di usia 16 tahun, Acerbi menjalani masa muda yang lambat, bahkan nyaris tidak dianggap. Ia memulai di klub-klub kecil seperti Pavia dan Spezia. Nama Acerbi baru mulai dikenal ketika ia bermain di Reggina. Tapi bahkan saat itu, ia tak pernah menjadi pusat perhatian. Ia bukan bek yang stylish. Tak punya kecepatan luar biasa. Tapi ia punya satu hal, keteguhan hati. Ia bermain dengan tekun, belajar dari setiap kesalahan, dan sedikit demi sedikit mulai dilirik klub-klub besar. Tahun 2012, Acerbi mendapat kesempatan besar. Ia dibeli AC Milan. Namun bukan jadi starter. Ia hanya pelapis. Dan saat karirnya mulai naik, badai datang. Pertama, gaya hidupnya mulai tak terkontrol. Alkohol, pesta, kurang tidur, semua itu menggerogoti performanya. Lalu datang kabar yang menghancurkan, ia divonis mengidap kanker testis. Untuk sebagian besar atlet, kabar itu bisa menjadi akhir. Tapi bukan untuk Acerbi. Ia menjalani operasi, berjuang melawan penyakitnya, dan, sebelum benar-benar pulih, kembali ke lapangan. Sayangnya, kanker itu kambuh. Ia harus menjalani kemoterapi. Kali ini lebih berat. Berat badannya turun drastis. Mentalnya diuji. Tapi sekali lagi, ia memilih melawan. Acerbi mengubah gaya hidupnya. Ia berhenti minum alkohol. Ia fokus pada pemulihan dan fisik. Ia bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan sejak saat itu, ia menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Tidak hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai manusia. Setelah sembuh total, Acerbi menemukan rumah di Lazio. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, ia menjadi tembok kokoh yang nyaris tak tergantikan. Permainannya semakin matang. Ia membaca permainan dengan cerdas, memimpin lini belakang, dan menjadi salah satu bek terbaik Serie A. Dari Lazio, ia pindah ke Inter Milan. Banyak yang awalnya mengira ia hanya pelapis. Tapi musim demi musim, Acerbi membuktikan kualitasnya. Bersama Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, dan kiper top seperti Onana dan Sommer, Acerbi menjadi bagian penting dari pertahanan Inter yang solid. Puncaknya adalah ketika ia membantu Inter meraih gelar Serie A dan melangkah ke final Liga Champions 2023 melawan Manchester City. Meski kalah, performa Acerbi mendapat banyak pujian. Ia tenang, dewasa, dan memimpin dengan wibawa. Di usia kepala tiga, ia justru tampak semakin tajam. Acerbi memang bukan langganan starter di timnas Italia selama bertahun-tahun. Ia lebih sering jadi pelapis Bonucci dan Chiellini. Tapi ketika keduanya mulai menua, Acerbi mengambil alih. Ia tampil di Euro 2020, dan meski tak selalu starter, perannya sangat penting. Namun, semua itu berubah ketika Spalletti masuk. Sang pelatih ex-Napoli itu membawa filosofi baru, mempercepat regenerasi. Maka nama-nama muda seperti Bastoni, Scalvini, Buongiorno,
Bahkan pemain muda Serie B mulai diberi kesempatan. Dan kini, dengan Gattuso memegang kendali, langkah itu makin tegas. Gattuso dikenal sebagai pelatih yang keras kepala tapi jujur. Ia ingin membangun tim muda, cepat, dan bertenaga. Dalam skema itu, Acerbi dianggap terlalu tua. Keputusan tidak memanggil Acerbi tentu menimbulkan pro dan kontra. Beberapa media Italia menganggap Gattuso terlalu kaku. Menurut mereka, Acerbi bisa menjadi mentor yang sangat berharga. Tak banyak pemain muda yang bisa belajar soal kepemimpinan dan ketenangan dalam tekanan. Acerbi punya itu semua. Namun di sisi lain, banyak juga yang mendukung keputusan ini. Mereka menilai sudah saatnya Italia berani melepaskan diri dari bayang-bayang era lama. Jika regenerasi terus ditunda, maka Gli Azzurri akan terus tertinggal. Meski kini tak lagi dipanggil timnas, Acerbi tetap menorehkan jejak yang tak bisa dihapus. Ia menjadi simbol keteguhan dan kebangkitan. Ia mengajarkan bahwa seorang pemain tidak diukur hanya dari jumlah trofi, tapi dari seberapa besar ia mampu bertahan dalam badai kehidupan. Tak semua legenda harus mencetak 100 gol atau tampil 100 kali untuk timnas. Ada legenda yang lahir dari ketulusan, dari perjuangan diam-diam, dari kesetiaan membela klub dan negara dalam senyap. Francesco Acerbi tidak mendapatkan pesta perpisahan. Tidak ada karangan bunga atau spanduk besar bertuliskan, Grazie Acerbi. Tapi ia pergi dengan kepala tegak. Ia tahu, ia telah memberikan segalanya. Dan mungkin itulah makna sejati menjadi seorang pahlawan. Bukan tentang dikenang semua orang. Tapi tentang tahu bahwa dalam hati nurani sendiri, kamu telah melakukan yang terbaik. Hari ini, Acerbi mungkin tak lagi memakai seragam biru Italia. Tapi dalam sejarah sepak bola negeri itu, namanya akan selalu tercatat sebagai bek yang tidak pernah menyerah. Seorang pria yang berani menatap maut, mengalahkannya, dan kembali ke lapangan hanya untuk terus bermain demi lambang di dada. Grazie, Acerbi. Untuk keberanianmu. Untuk keteguhanmu. Untuk kisah yang akan terus kami kenang.